Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Satya Muhammad Aksel dengan NIM A11 2022 14198. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang eh, status dengan menggunakan decision tree. Di sini kita sudah diberikan file PNG dari bapaknya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa poin-poin. Yang pertama di sini kita nge-load di sini datasetnya kita load dulu dari dari Google Drive. Kemudian yang kedua kita nge-load dataset kita. Dataset kita itu ada di sini. Ini dataset kita. Kemudian yang ketiga kita ngecek data yang kosong. Kita lihat missing values-nya di sini. Di sini nol semua karena di sini udah saya jadiin none ya. Sebelumnya itu kolesterol itu ada 134 yang hilang. Kemudian ada chopper, di sini ada 108 nilai yang hilang. Kemudian yang ketiga di sini ada triglycerides yang mempunyai 136 nilai yang hilang di sini dan seterusnya. Kemudian saya jadi none, semuanya menjadi 0 seperti ini. Kemudian yang keempat kita drop data ya di sini. Drop data. Kita cari aja. Ya, di sini kita drop data, di sini cek duplikat, ini code-nya. Jumlah baris duplikatnya di sini 0. Jumlah baris setelah menghapus duplikatnya ada 418. Kemudian yang kelima kita drop fitur. Kodenya itu yang barisan sini di penghapusan fitur yang bernilai konstan, sini kodenya. Kemudian yang keenam itu ada visualisasikan 17 fitur dengan bar chart ya. Di sini kita cari dulu kodenya. Ya, di sini visualisasikan 17 fitur dengan bar chartnya, karena tadinya tuh belum ada code-nya, jadi saya cari-cari ternyata harus ditambahkan. Sini bisa kita lihat grafiknya ya, semakin ke kanan dia average value-nya semakin tinggi ya. Di sini yang paling tinggi itu untuk age, dia ada di sekitar 17.500 lebih. Kemudian yang paling sedikit itu chopper ya, 0 lah ini, di bawah 2.500. Kemudian di sini ada yang hilang juga seperti stage, bukan hilang, nggak ada stage, protombin, albumin, bilirubin juga tidak ada. Kemudian lanjut kita ke cek fitur yang bertipe kategorikal. Di sini kita di sini kita ada di validasi tipe data. Di sini kita ini dia. Kita di sini. Ini dia. Tadi validasi nilai range. Ini code-nya ya. Di sini kita melihat dulu data angkanya. Untuk ID dia minimal rentan nilainya itu minimal 1, di maksimumnya 418. Kemudian untuk yang seperti ini
D itu yang meninggal, C itu yang kerusakan hati ya, sirosis, kemudian CL itu yang sembuh gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat yang seperti ini mana tadi, seks itu di sini female sama male, dan YN ini yes or no. Kemudian S ini ringan deh. Kemudian lanjut kita ke konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Di sini kita cari dulu ya. Di sini kita mengonversi nilai kategorikal menjadi ordinal, yang berarti kita mengubah kategori yang tidak berurutan seperti ya atau tidak itu jadi angka, jadi 0, 1, 2 gitu. Kemudian yang ke-9 kita ada cek korelasi. Ya ini cek korelasi di sini. Yang artinya merah itu korelasinya dia tinggi, positif atau negatif. Kalau hijau kuningan itu korelasinya rendah atau bahkan tidak ada. Jadi intinya korelasi positif itu jika satu variabel naik, variabel lain cenderung naik juga. Kalau negatif berarti satu variabel naik, variabel lain cenderung turun. Jadi contohnya kayak korelasinya edema sama albumin di sini hijau banget, berarti ya positif gitu. Kemudian yang ke-10 itu bagi data training menjadi testing ya. Oke, kita cari dulu plotnya. Ya di sini ini ya. Jadi ini itu membagi data menjadi data pelatihan training dan data testing. Ya, jadi X itu data fitur, semua kolom status, Y itu data target ya di sini. Kemudian X-train, X-test itu data fitur untuk pelatihan dan pengujian. Kemudian Y-train, Y-test itu data target untuk pelatihan pengujian. Kemudian test size itu data untuk pengujian, 90%-nya untuk pelatihan gitu. Kemudian kita lanjut yang ke 11, kita menggunakan decision tree. Sebentar. Ya di sini kita masuk tadi ke poin 11, yaitu menggunakan decision tree yang dapatkan parameter optimalnya. Di sini base parameternya itu kita ada criterion, entropi, max depth-nya itu 5, minimal sample lift-nya 4, dan min sample speed-nya itu 2. Kemudian base core validation-nya itu 0,75, yang artinya 75%. Cukup baik. Kemudian yang ke-12 kita jelaskan hasil akurasi, presisi, dan recall pada training dan testing. Kita di sini cari code-nya dulu, evaluasi model terbaru.
Ya, di sini kita mencari model terbaik ya. Di sini best case entry performance-nya itu akurasinya 78%, precision-nya 78% juga, recall juga 78% di sini. Ya, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke jelaskan cara baca confusion matrix pada data testing. Oke. Ya, di sini ya, ini grafiknya. Cara baca confusion matrix itu sumbu vertikal atas bawah berarti menunjukkan kelas asli, sedangkan sumbu horizontal itu menunjukkan prediksi model. Kemudian kelas 0 itu model menebak benar sebanyak 22 kali, tapi salah satu kali prediksi sebagai kelas 2. Kemudian kelas 1 model benar menebak 2 kali tapi salah 1 kali, memprediksi sebagai kelas 0. Kemudian kelas 2 model benar menebak 11 kali tapi salah 5 kali, memprediksi sebagai kelas 0. Jadi kesimpulannya model cukup bagus buat mengenali kelas 0, tapi sering keliru pas membedakan kelas 2 dan kelas 0. Ya, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan dari program ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.